Hai semuanya, kali ini gue pengen ngomongin salah satu, mungkin bisa dibilang icon sih untuk generasi 90-an ya. Dan hal itu adalah Power Rangers. Gue inget banget waktu itu ada di salah satu stasiun TV setiap minggu pagi. Gue bangun, gue ngeliat yang namanya Tommy, si Ranger putih gitu. Dan itu emang yang paling dikenal orang gitu, paling banyak eh, jadi bisa dibilang jadi idola anak-anak banget sih di saat itu ya. Dan gue ngikutin nggak dari awal waktu itu, sayangnya. Gue cuma inget yang pas zamannya si Tommy udah jadi Ranger putih gitu. Karena emang sebelumnya dia kayaknya bukan reguler di awal di season 1 itu. Gue lupa sih dia munculnya di season berapa. Cuma dia awalnya jadi Ranger hijau yang jahat. Terus jadi ke Ranger putih gitu, jadi baik. Gue suka dengan versi movie-nya juga yang rilis di tahun 95. Menurut gue itu soundtrack-nya cukup oke sih, surprisingly oke. Sangat fun juga filmnya gitu, walaupun CGI di bagian akhir ya, bagian Megazord-nya itu agak kurang gitu. Tapi film Power Rangers movie itu jadi salah satu atau punya tempat yang spesial sih kalau buat gue ya. Terus gue udah nggak terlalu ngikutin Power Ranger lagi. Yang terakhir gue tonton pas masih kecil bahkan. Kalau nggak salah tuh Lost Galaxy sih. Em, abis itu gue nggak ngikutin lagi dan udah sampai sekarang gitu. Dan kemarin kan sempat ada rebootnya di tahun 2017. Gue nggak bilang itu jelek sih. Ada beberapa hal yang nggak gue suka, terutama mereka ngambil terlalu banyak waktu ya untuk nge-setup semuanya, latihan dulu gitu sampai baru di akhir banget, mungkin sekitar 35 menit kali ya. Mereka transform dan gak lama dapet Zord-nya gitu. Jadi agak terlalu dipaksa sih di bagian akhirnya gitu. Jadi agak cukup banyak actionnya. Dan yang gue suka dari versi reboot yang kemarin itu lebih ke tone-nya. Tone-nya kan agak serius gitu. Cast-nya juga menurut gue cukup oke, chemistry-nya dapat. Bahkan sempat ada tease juga di credit scene ya, di end credit scene itu untuk sequel gitu. Cuma ya sepertinya stop aja sih sampai di situ, nggak ada informasi lagi. Dan gue nggak tahu sih ini kayaknya dihitung flop atau enggak ya. Cuma kayaknya mungkin balik modal ataupun rugi dikit kali ya. Atau mungkin untung dikit ya. Gua nggak tahu secara financial itu flop apa enggak sih. Sampai kemarin gue sendiri salah satu yang agak terkejut juga sih mendengar berita ini. Dia ini akan eh, bisa dibilang diinin ke Netflix. Dan settingnya juga rumornya sih itu time travel ke tahun 90-an dan mereka nggak bisa balik gitu. Cuma sepertinya untuk yang versi Netflix ini lebih ke semua umur ya dari apa yang gue baca gitu. Dimana anak-anak bisa nikmatin dan jadinya balik kayak ke MMPR dulu. Mungkin akan di-balance sih untuk generasi yang 90-an juga yang sekarang udah dewasa kayaknya bisa tetap nikmatin juga dan generasi baru yang masih kecil-kecil bisa nikmatin juga gitu. Agak-agak mirip dengan Stranger Things gitu. Bisa dinikmati orang dewasa dan anak-anak juga. Dan ini kayaknya jadi mungkin film ya, film atau series ya. Gue kurang tahu sih. Kalau gue sendiri personally gue pengennya jadi series. Dengan 8 episode juga udah cukup sih.
kalau menurut gue ya. Belum ada info detailnya juga ini rilisnya kapan. Cuma menurut gue ini mungkin akan rilis di 2024 mungkin. Dan case-nya juga masih belum ada. Cuma harusnya bisa cepet sih. Karena kalau menurut gue Netflix salah satu yang cukup cepet juga kalau udah oke ya dari sisi skrip. Kostum juga jadi salah satu hal yang ngebuat gue penasaran sih. Dan mungkin mereka sebenarnya akan ngincer sales juga ya dari jualan merchandise dan mainan gitu, terutama mainan sih karena emang ya Power Rangers itu identik dengan mainannya juga gitu dan license-nya itu kalau nggak salah masih dipegang sama Hasbro sekarang ya. Gue nggak tahu sih untuk ini kayak gimana. Eh jadi kalau dari sisi ya penjualan bisa dibantu dari apa untuk ningkatin profitnya bisa dibantu dari jualan merchandise dan action figure gitu. Dan kalau action figurnya yang dari Netflix ya, kan ada The Witcher, The Witcher ada action figurnya juga untuk versi Netflixnya. Terus ada Rick and Morty juga, bahkan Stranger Things juga ada action figurnya. Dan gue rasa yang beli juga nggak dikit juga sih. Tapi terlepas dari semua itu, gue pengen banget project ini untuk sukses sih dari segala sisi ya. Gue pengen ada emotional attachment sih antara penonton dengan para Rangersnya juga gitu. Gue pengen ada koneksi lah gitu atau bisa menjadi representasi dari apa yang ada di masyarakat juga mungkin. Agak berat sih. Cuma kalau dilihat dari sebelumnya kan juga emang mirip-mirip juga gitu. Ada yang typical nerd, si Billy gitu, dan ada yang ini juga, itu juga gitu. Gue takut salah ngomong sih. Karena emang yang di tahun 2017 juga si Trini ya, itu kan agak ambigu ya. Dan dia mungkin, gue nggak tahu sih kayak gimana ke depannya. Cuma yang gue pengen ada koneksi aja sih antara penonton dengan cast-nya dan chemistry antar cast-nya juga itu cukup krusial untuk ini karena ini kan sifatnya tim ya. Kayak itu aja pendapat gue mengenai Power Rangers yang akan ada di Netflix. Belum ada informasi lebih banyak lagi sih. Cuma ya salah satu project yang bakal panjang sepertinya dan sangat gue tunggu sih. Semoga ini berhasil. Gue sangat berharap ini untuk berhasil ya. Anyway, thank you buat yang sudah menonton. It's me Patrick signing off.